Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Bungo. Baiklah, di sini kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya, Al Sobri, guru SMA Negeri 8 Bungo, bertindak sebagai observer, dan di sebelah kanan saya Guslini, guru SMA Negeri 1 Bungo, bertindak sebagai coach. Dan di sebelah kiri saya Padliati SPD, guru SD Negeri 071, Setrip 2 Sungai Gambir, bertindak sebagai coach. Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan praktik kami kali ini akan dapat memberikan solusi terbaik pada demonstrasi kontekstual. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Guslini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alfobri. Ya, kalau boleh tahu gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya pada hari ini kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kemudahan di dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-harinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melaksanakan pra observasi kita hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, di mana nantinya Ibu kan bertindak sebagai coach. Nah, di mana hal-hal yang harus diperhatikan nanti Ibu di dalam pelaksanaan coach nanti Ibu harus sudah mempersiapkan diri. Alur yang harus dipersiapkan yang dinamakan dengan alur tirta. Nah, di mana alur tirta ini ada Ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach Ibu nantinya, dan nantinya pada saat melaksanakan coach Ibu harus menyesuaikan prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu sendiri Ibu ada melakukan kemitraan, proses kreatif, kemudian dan memaksimalkan potensi Ibu yang bertindak sebagai coach nantinya. Nah, di sini Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, di mana pertanyaan pertama itu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di saat melaksanakan coaching nanti? Oke baik Pak. Potensi yang ingin saya kembangkan tentunya keterampilan coaching. Keterampilan coaching itu diantaranya bagaimana saya mampu untuk hadir penuh terhadap coach saya. Saya juga pengen meningkatkan keterampilan untuk mendengarkan aktif. Jadi saya fokus terhadap coaching. Kemudian yang terakhir adalah mampu membuat pertanyaan berbobot. Ya, mudah-mudahan di saat coaching nanti Ibu akan bisa bertindak sebagai coach yang profesional. Nah, di sini saya juga ingin menanyakan kompetensi apa atau kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan pada saat saya melakukan atau akan melakukan observer nanti. Saya ingin Bapak melihat saya, observasi saya, bagaimana saya terhadap coaching, apakah nanti bisa hadir penuh untuk coaching dan mampukah saya dalam membuat pertanyaan berbobot untuk memancing atau mengeluarkan potensi dari si coaching saya. Ya, mudah-mudahan saya bisa mengamati Ibu dengan jelas nanti bagaimana Ibu bertindak sebagai coach atau sebagai penyelesai masalah dalam pelaksanaan coaching nanti. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih buat Ibu. Nah, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching kali ini?
Untuk indikator keberhasilan saya terhadap coaching tentu tetap mengacu pada permasalahannya. Tentu dia mampu menemukan solusi dari permasalahannya dengan saya hadir penuh tadi. Kemudian dia mampu menentukan langkah-langkah penyelesaiannya dengan saya berikan pertanyaan berbobot untuk si coaching. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan kurs nanti Ibu bisa memberikan pelayanan terbaik untuk coaching Ibu. Mudah-mudahan permasalahan yang dihadapkan kepada kita bisa kita selesaikan dengan baik. Ya, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Oke, baik-baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kusrini. Waalaikumsalam Ibu Fadli. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Bu Kus bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Fadli. Ada apa nih? Sepertinya Ibu Fadli ada yang ingin diobrolin gitu. Lihat dari raut wajahnya agak mendung. Ya, benar sekali Bu. Jadi mohon maaf Bu. Ya. Hari ini apa Ibu sedang tidak sibuk? Alhamdulillah lagi santai Bu Fadli. Ada apa ya? Begini Bu ya, saya itu pengen mengajak Ibu ngobrol 10 menit atau 15 menit lah ya. Jadi saya ini sedang bingung Bu. Jadi saya berharap nanti apabila mengobrol dengan Ibu, mungkin ketemu solusi dari permasalahan saya. Oke, jadi kira-kira tujuan obrolan kita hari ini apa nih Bu? Begini Bu, jadi saya berharap nanti dengan percakapan kita ini saya akan mendapatkan saran atau solusi bagaimana saya itu bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas saya. Jadi Ibu artinya Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Kira-kira permasalahan seperti apa nih Bu Fadli? Bisa diceritakan? Ini ya, jadi Ibu kan tahu di sekolah dasar itu guru ada namanya guru kelas ya. Jadi di guru kelas itu mengajar semua bidang studi kecuali sama pai dengan pojok guru lain. Jadi murid saya itu di kelas sebanyak 23 orang. Jadi dari banyaknya murid itu, saya itu merasa kurang nyaman ya dengan satu murid. Jadi saya lihat anak ini, dia ini bersikap tidak sopan dengan saya. Kadang saya mengajar di depan, menjelaskan mata pelajaran, dia ngomong di belakang. Kadang dia ini juga ganggu-ganggu temannya, berjalan ke sini, berjalan ke situ. Jadi banyak main-mainnya dia ini saat belajar. Seperti itu permasalahan. Oh, baik, kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya permasalahan Ibu itu adalah adanya murid yang berperilaku kurang baik, gitu ya. Kurang baik artinya kurang bisa menghargai gurunya dalam saat pembelajaran, seperti itu Ibu. Ya, benar sekali. Nah, menurut Ibu sendiri, gitu, apa sih indikator? Bagaimana indikator yang murid baik tadi menurut Ibu sendiri? Murid baik itu indikator seperti apa? Kalau menurut saya, murid yang baik itu murid yang berlaku sopan, baik dengan saya maupun dengan teman-temannya. Dia itu kalau guru ngomong di depan, menerangkan pelajaran, murid itu mendengarkan, duduk dengan rapi, patuh, seperti itu Bu, kalau menurut saya. Jadi menurut Ibu, murid yang baik itu mendengarkan. Saya sepakat sebenarnya Ibu. Jadi guru yang murid yang baik itu sopan, mendengarkan, bisa menghargai kita gitu ya Bu. Sejauh ini apakah Ibu bagaimana Ibu mengetahui bagaimana penyebab dari murid itu berperilaku seperti itu? Kalau berdasarkan penelusuran saya ya, kebetulan si anak ini kan rumahnya dekat dengan sekolah. Jadi saya melihat ini orang tua dari si anak ini di pagi-pagi itu sudah pergi, dia berangkat pergi kerja jauh lah. Saya rasa orang tuanya ini motong jauh, terus pulangnya malam gitu Bu. Itu penyebabnya saya rasa Bu, kurangnya perhatian lah dari orang tuanya. Kurang perhatian dari orang tua ya. Sejauh ini Ibu tahu nih murid Ibu kurangnya perhatian dari orang tua. Ya. Apa upaya yang sudah Ibu lakukan agar perilaku ini menjadi lebih baik gitu? Jadi kalau untuk sejauh ini upaya yang saya lakukan, saya kemarin coba memanggil si anak ini, saya coba menasihatinya. Jadi dia katanya mau berubah, baru sebatas ini. Tapi setelah saya lihat anak ini berubahnya waktu saya menasihatinya saja Bu. Setelah itu dia kembali ya ke awal perilaku.
Jadi anak ini berubah pada saat diberitahu, tapi belum konsisten, artinya seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau seperti itu, ada nggak upaya atau ide lain yang bisa Ibu lakukan agar membantu perilaku anak itu menjadi lebih baik? Kalau menurut saya, ide yang saya lakukan itu, nanti saya akan kembali memanggil anak ini. Tentu saya menanyakan ya, mengapa anak ini berlaku seperti itu. Nah, kemudian juga nanti saya akan merubah mungkin model atau metode yang saya ajar ini kurang tepat. Mungkin saya lebih menggunakan metode yang lebih bervariasi lagi, bagaimana menarik anak ini agar lebih fokus dalam belajar. Dan juga nanti mungkin saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah nanti. Saya akan menanyakan ya bagaimana solusi yang terbaik. Apakah saya memanggilnya, nanti saya beritahukan dulu kepala sekolah. Seperti itu. Mungkin lebih terakhirnya memanggil orang tua untuk bagaimana saya ini berkomunikasi yang baik dengan orang tua. Rencana yang bagus ya Bu. Ibu udah punya rencana planning yang sangat bagus dan bervariatif juga, tidak satu rencana saja. Mulai dari merubah metode pembelajaran Ibu, mulai dari memanggil orang tua sampai berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk satu anak ini ya, seperti itu. Nah, seandainya nanti rencana Ibu ini berlangsung dengan apik, itu baik gitu ya. Kira-kira indikator ketercapaian Ibu atas rencana Ibu ini berhasil yang seperti apa yang Ibu harapkan terhadap anak ini? Seperti yang saya harapkan ini tadi ya, si anak ini dia akan berubah menjadi anak yang baik tadi. Tidak lagi mengambil temannya, lebih apalagi menghargai saya sebagai gurunya dan menghargai teman-temannya tadi ya. Saya berharap juga tadi anak ini lebih fokus dalam belajar. Karena saya melihat anak ini bukannya anak yang bodoh. Karena kalau di kegiatan ekstrakurikuler, anak ini aktif pada kegiatan pramuka, pada kegiatan drum-band. Jadi pernah juga anak ini mendapat juara 1 kemarin di lomba festival anak soleh. Dia lomba azan itu juara 1 dia. Suara dia bagus. Artinya ya baik, berarti kesimpulannya itu kan kalau saya boleh simpulin, anak ini pada prinsipnya punya prestasi, kemudian karena kurangnya perhatian orang tua sehingga perilaku anak ini jadi kurang baik, potensi yang dia punya harusnya baik jadi tenggelam, seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan rencana-rencana Ibu tadi bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu. Nah, kira-kira kapan komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana yang telah Ibu susun tadi? Karena seperti permasalahan ini saya mungkin sesegera mungkin akan melaksanakannya. Insya Allah besok pagi akan saya laksanakan rencana saya ini. Besok pagi ya Bu? Rencana harus matang ya Bu? Ya, benar sekali. Baik Ibu. Nah, setelah Ibu punya rencana kapan dikerjakan, untuk lebih terencana lagi, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk mewujudkan dan meluruskan rencana-rencana yang telah Ibu susun? Untuk dukungan yang jelas dengan wali murid tadi, yang orang tua dari si anak ini, mungkin dari kepala sekolah juga, dan ada rekan sejawat juga yang akan membantu. Itu yang saya harap. Jadi bantuan kelas sekolah, rekan sejawat ya. Emang permasalahan anak didik tidak bisa diselesaikan dengan oleh satu oknum saja, selalu satu guru aja, harus berkolaborasi. Jadi intinya Ibu udah punya solusi yang sangat luar biasa bagusnya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik ya Ibu ya. Nah, sekarang setelah Ibu ngobrol nih, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah lega Bu. Jadi saya merasa itu tidak ada lagi beban. Nah, saya tinggal fokus lagi dengan rencana saya ini. Seperti itu Bu. Itu udah lega ya Bu, udah punya pencerahan lah intinya. Alhamdulillah. Berarti obrol kita hari ini bermakna ya Ibu. Mungkin sampai di sini aja obrolan kita karena Ibu udah punya solusinya. Kebetulan saya juga ada kegiatan lainnya. Sampai di sini Ibu Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guslini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Alsobri. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Masih segar ya, masih semangat. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa menjalankan aktivitas kita
bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dan bisa menyelesaikan rencana-rencana kerja yang dihadapkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bersama-sama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Guslini, di sini Ibu saya perhatikan telah melaksanakan proses coaching terhadap coaching Ibu, di mana Ibu bertindak sebagai coach dalam penyelesaian permasalahan coaching. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana tadi hasil proses coachingnya sesudah begitu panjang lebar Ibu berbicara dengan coaching Ibu? Baik Pak, proses coaching yang saya lakukan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Tetap menggunakan prinsip alur tirta dengan saya menetapkan tujuan dari pembicaraan saya tersebut. Kemudian saya mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapinya, kemudian mengarahkan hingga si coach bisa menemukan rencana apa yang dia bisa dilakukan untuk menemukan permasalahan dia tersebut sampai menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap rencana yang dia buat. Iya, baik dari proses coaching ya yang dilakukan bersama coaching Ibu tadi. Nah, tentunya Ibu memiliki tujuan atau memiliki menetapkan indikator capaian. Nah, apa yang sudah Ibu capai dalam proses coaching yang Ibu lakukan? Dalam proses coaching tadi saya udah intinya coaching saya sudah menemukan gitu kan, bagaimana dia menemukan permasalahannya, apa sih dia menemukan permasalahannya, kemudian dia bisa mengatasi permasalahan tersebut, dia punya solusi terhadap permasalahan yang diberikan coach tadi Pak, menggunakan alur-tirta dan menggunakan kompetensi coaching yang saya gunakan, yaitu hadir penuh terhadap coaching, kemudian saya mampu mendengarkan aktif. Kemudian terakhir dengan pertanyaan berbobot saya, si coach sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, tadi Ibu sudah melakukan coaching terhadap coaching Ibu, di mana setelah saya amati proses perjalanan coaching Ibu atau penyelesaian masalah dari coaching Ibu tadi, kalau saya perhatikan Ibu sudah menetapkan ya alur tirta yang sudah kita tetapkan sebagai penyelesaian dari permasalahan. Nah, jadi sepertinya saya lihat itu sudah bisa dikatakan berhasil di dalam penyelesaiannya. Namun saya juga sudah melihat di sana itu Ibu sudah mampu menggali permasalahan-permasalahan yang terdapat pada coaching Ibu. Nah, kemudian coaching Ibu juga sudah memberikan informasi atau menjelaskan permasalahan-permasalahan kepada Ibu, sehingga saya perhatikan juga coaching Ibu itu bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Nah, kemudian di sana saya juga mendengar ya panjang lebar saya mendengar percakapan Ibu, di mana Ibu bertindak sebagai coach dan ada yang bertindak sebagai coach tadi. Nah, Ibu kehadiran Ibu secara penuh dalam permasalahan itu memang betul-betul diharapkan oleh sang coach Ibu. Kemudian Ibu sudah mampu memberikan layanan-layanan kepada coaching Ibu, seperti yang tergambar tadi. Ibu sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa ditemukan solusinya oleh coaching Ibu. Nah, ini yang saya salut di dalam Ibu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadirkan oleh coaching terhadap Ibu. Nah, di sini mudah-mudahan ya Ibu nantinya di saat proses coaching tadi itu memang coaching memang betul-betul mendapatkan solusi terbaik terhadap setelah Ibu memberikan layanan-layanan coach yang Ibu lakukan terhadap coaching Ibu. Nah, kemudian Ibu juga sudah ya mengedepankan kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang kita lakukan pada hari ini. Nah, mudah-mudahan ya solusi itu merupakan solusi terbaik bagi coaching Ibu dan menghadirkan permasalahan-permasalahan yang dapat dicari jalan keluarnya Ibu. Nah, jadi
di sini yang ingin ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching ibu tadi itu apa saja ibu? Tentunya karena ini adalah penguatan keterampilan, jadi keterampilan coaching saya pengen meningkat lebih baik lagi gitu. Nah, lebih baik lagi saya mendalami apa sih makna dari alur tirta tersebut. Kalau sekarang saya masih belajar membuat saya berbobot, mungkin kedepannya apabila saya melakukan coaching itu akan lebih baik lagi alur tirtanya, kemudian saya lebih kuat lagi dalam menggali potensi-potensi coaching dengan harapan hadir pun dan mendengarkan aktif serta mampunya tadi membuat saya berbobot baik. Pasti masih dalam kompetensi alur tirta yang ingin saya dalami. Iya, sebenarnya ibu ya, kalau saya boleh sampaikan bahwasanya ibu itu adalah orang yang luar biasa, ya, yang sudah mampu menerapkan alur tirta di dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Mudah-mudahan ibu kedepannya untuk melakukan coaching ya terhadap coaching ibu. Nah, mudah-mudahan solusi-solusi terbaik ibu yang ibu berikan, nah, dapat membantu meringankan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada coaching. Nah, mudah-mudahan permasalahan yang mereka ajukan itu bisa terselesaikan atau teratasi dengan baik. Ya, ibu, di sini saya sebagai observer ibu mengucapkan terima kasih ya, atas bantuannya pada hari ini yang sudah begitu lebar ibu menyampaikan kepada saya bagaimana proses ibu coaching ibu lakukan. Di sini saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.